Bapak Ibu serta saudara terkasih yang dalam Tuhan, pada hari ini kita berjumpa lagi untuk mengikuti ibadah online GPKD Gajah Mada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan pastinya mengenalkan firman Tuhan. Pada minggu ini khusus kita akan dilayani oleh HIT. Mari kita semua mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku
sangat baik, teramat baik bagiku. Lagu selanjutnya yaitu Sampai Akhirnya. Mengenalku lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kuatkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kuatkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara semua. Tentunya saya dan teman-teman dari Youth sangat senang kalau kami bisa melayani Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Terima kasih kalau kami bisa berkumpul dengan keluarga kami Tuhan, dan kami bisa merayakan Engkau Bapak lewat ibadah hari ini. Aku berdoa Yesus untuk sharing firman ini, kiranya bukan dengan kuat gagahku aku menyampaikan firman-Mu, tapi biar lewat mulut bibirku ini Tuhan, Engkau menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan. Dan biar setiap firman yang tersampaikan itu jadi benih Tuhan, yang bertumbuh di hati kami. Dan gak hanya kami dengar, tapi kemudian juga bertumbuh menjadi berbuah Tuhan, dan berdampak Bapak bagi sekeliling kami Tuhan, bagi orang-orang di sekitar kami, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau mulai dengan membaca Matius 18 ayat 1-5. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tentunya saya rasa tidak asing kita pernah mendengar seseorang mengatakan statement berikut ini. Dasar, kamu memang anak kecil, kamu gak ngerti apa-apa. Atau, udah deh, itu bukan urusan anak kecil, kamu belum tahu. Pasti kita pernah dengar ada seseorang di sekitar kita yang mungkin mengeluarkan statement seperti itu. Atau jangan-jangan kita sendiri pernah ngomong hal seperti itu. Dan tentunya cukup manusiawi, secara logika manusia, memang orang dewasa, hampir semua orang dewasa pastinya memang lebih memiliki banyak kelebihan dibandingkan seorang anak kecil. Orang dewasa punya pengalaman, punya kompetensi, punya skill set, punya kemampuan, punya material yang melebihi dan belum dicapai oleh seorang anak. Tetapi lewat firman Tuhan ini menarik sekali bahwa ternyata Tuhan Yesus memberitahu kita semua, dan pada waktu itu memberitahu murid-muridnya bahwa ada sesuatu yang perlu diteladani dari seorang anak. Dari ayat ini Tuhan Yesus berkata bahwa ada sesuatu, kualitas seorang anak yang dihargai oleh Tuhan Yesus yang hampir tidak dimiliki oleh kebanyakan orang dewasa. Dan bahkan Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk meneladani kelebihan dari anak kecil ini. Sampai Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi di hari itu, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ayo teladani kualitas seorang anak kecil. Karena kamu membutuhkan kualitas ini untuk kamu bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, jadi penasaran gak sih kira-kira apa kualitas yang dimiliki seorang anak kecil yang ternyata kita sebagai orang dewasa perlu meneladani kualitas-kualitas itu? Ada 3 yang saya temukan lewat pasal ini. Kita akan baca yang pertama, yaitu Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu. Pertama, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi di sini Tuhan Yesus bilang kita harus bertobat seperti seorang anak kecil. Kata bertobat itu kan bahasa aslinya adalah metanoia, yang berarti berubah, berbalik 180 derajat. Saya punya keponakan 2, yaitu Max dan Emily. Saya sebagai seorang anti aja ya, maksudnya mungkin mamahnya bahkan lebih lagi bisa melihat gitu. Terkagum-kagum melihat perubahan seorang anak kecil gitu ya. Dari lahir cuma bisa baring, cuma bisa telentang, terus mereka bisa jadi tengkurap, mereka bisa angkat kepala, terus mereka bisa merangkak, terus mereka mulai berdiri, mereka berjalan gitu kan. Dari nggak bisa ngomong apa-apa, hanya nangis-nangis aja, terus bisa a e e o o,
babi bu bebo, baba gitu. Terus udah gitu bisa sebut mama, papa gitu kan. Lalu mulai bisa ngomong, mulai bisa kita ajak ngobrol, sampai akhirnya nanti 10 tahun kemudian udah bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin gitu ya. Dan itulah kehebatannya seorang anak kecil. Anak kecil itu bertumbuh, berubah terus menerus. Anak kecil adalah sosok yang berubahnya paling banyak dan paling signifikan. Ketika kita sudah dewasa, kita tidak lagi punya spirit perubahan seperti yang kita miliki ketika kita masih kecil. Kalau orang dewasa, mungkin kita suka pikir begini, kalau itu gue emang udah dari sananya begitu, itu mah gue nggak bisa berubah gitu. Tapi bayangin nggak sih kalau anak kecil berkata hal yang sama? Kalau misalnya seorang bayi gitu, ketika dia lagi belajar jalan, terus dia jatuh, terus dia bilang, aduh, emang gue mah nggak bisa jalan, emang gue cuma bisanya berdiri pegang-pegang tempat tidur gitu, atau pegang-pegang kursi, tapi kalau lepas pasti jatuh gitu. Jadi udahlah, kalau emang pasti jatuh ya jatuh aja gitu. Kan anak kecil nggak begitu. Mereka adalah makhluk-makhluk yang gigih gitu. Mereka akan terus mencoba, sampai akhirnya mereka bisa gitu. Mereka bisa berdiri, bisa berjalan, bisa berlari gitu. Itu adalah kualitas yang pertama. Jadi mungkin kita bisa tanya nih, kita bisa dengan rendah hati gitu. Kita minta pasangan kita gitu, orang tua kita, anak kita yang sedang sama-sama dengerin firman hari ini, mungkin bertanya gitu, kira-kira saya perlu berubah apa ya hari-hari ini yang saat ini tuh saya belum serupa sama Kristus. Nah, izinkan keluarga yang ada di sekeliling kita menjawab, memberitahu kita di mana kita harus berubah. Dan mari kita dengan rendah hati ambil komitmen. Kalau memang ada sebuah karakter atau suatu kualitas yang belum menyerupai Kristus, mari kita jadi lebih baik. Mari kita bertobat. Mari kita berubah. Belajar untuk berubah. Dan tentunya penting banget buat orang-orang di sekeliling kita yang tadi jawabin tuh, kamu nih masih perlu begini gitu kan, mungkin jawabnya ya. Nah, mari jangan jadi penuduh, tapi jadi pendorong. Mari kita bantu, karena kita sama-sama, aku rasa bisa saling tukar kan, tidak ada yang sempurna. Kayak waktu Yesus tanya, ayo siapa yang nggak punya kelemahan, timbuk batu duluan gitu. Dan tidak ada yang berani, karena aku percaya setiap orang punya kelemahannya sendiri-sendiri. Jadi sangat penting buat kita bukan jadi saling tuding atau lu kan emang belum berubah kan. Nah, itu nggak membantu ya saudara-saudara, itu malah mematikan gitu ya, itu malah membuat putus asa. Tapi mari kita mendorong dengan kasih gitu, sama seperti ketika kita melihat anak kita belajar berjalan. Kalau mereka belajar kan proses ya, nggak mungkin dong kita bilang, nah kan jatuh lagi kan, emang lu mah pasti jatuh. Waduh, nggak akan ya. Maksudnya orang tua yang waras pasti nggak ngomong begitu. Orang tua yang waras punya kesabaran, punya kasih, dan punya pengharapan bahwa memang anaknya sedang belajar berjalan. Nah, mari kita juga sama terhadap orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita melihat bahwa mereka ada kekurangan, mereka ada kelemahan, jangan kita tuding, jangan kita tunjuk. Lumah gitu ya, lumah emang begitu gitu. Jangan ya saudara-saudara, tapi ayo mari kita mengasihi, mari kita punya kasih, karena kita pun sama, kita juga membutuhkan kasih itu, kita juga membutuhkan kebesaran hati orang lain, karena kita sendiri pun tidak sempurna. Jadi ayo mari ketimbang kita saling menunjuk, mari kita mendorong dengan kasih. Jadi yang pertama, ayo seperti anak kecil yang terus belajar, yang terus berubah dan terus bertumbuh, kita juga mau jadi orang-orang yang seperti itu. Yang kedua, kita lihat di dalam pasal ini Tuhan berkata, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi kualitas yang kedua adalah kualitas yang kemampuan untuk merendahkan diri. Apa artinya merendahkan diri? Merendahkan diri itu membutuhkan satu kualitas hati. Saya percaya sekali untuk bisa merendahkan diri, kita perlu punya hati yang lembut, hati yang luwes, hati yang lentur, hati yang tidak keras. Dan kalau kita lihat anak-anak, mereka itu masih lentur ya, maksudnya bisa
bisa nggak kaku gitu. Kan suka ada statement katanya begini, aduh orang tua tuh emang udah kaku ya pikirannya ya gitu. Waktu kita muda kita ngomong begitu, pas kita udah tua jangan-jangan kita juga jadi sama gitu. Tapi mau nggak sih kita patahkan itu gitu? Kita kan umat Tuhan ya, jadi nggak harus ngikutin hukum dunia gitu. Mari kita, meskipun kita sudah berumur gitu, mari kita punya hati yang lentur, hati yang mungkin badan kita udah nggak lentur, mungkin kita udah nggak bisa split gitu ya, boro-boro split ya, duduk bersila aja mungkin 15 menit kesemutan. Tapi aku percaya gitu, mungkin badan kita udah mentok gitu ya, makin kaku gitu, tapi hati kita masih bisa lentur, hati kita masih bisa lembut, hati kita masih bisa dibentuk sama Tuhan, hati kita masih punya kerendahan hati untuk dengar, oh ini nih kehendak Tuhan buat saya, sekalipun mungkin berlawanan dengan ego, sekalipun mungkin berlawanan dengan prinsip. Mari kita mau gak kerasin hati kita, tapi mari kita mau dibentuk sama Tuhan, punya kerendahan hati. Nah, di Matius 5 ayat 5 Tuhan tulis, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, kata lemah lembut ini dalam bahasa Inggris disebutnya meekness. Meekness ini dalam bahasa Yunani artinya disebutnya praise, yang artinya strength under control, kekuatan dalam kendali. Jadi ketika kita menjadi lemah lembut, bukan berarti kita jadi lemah gitu, bukan berarti itu sebuah kelemahan, bukan. Lemah lembut adalah kualitas buah-buah roh, dan lemah lembut bukan berarti oh orangnya lembut ya, halus gitu, perasaan sentimental gitu, atau bukan juga berarti oh pasif, diam gitu. Lemah lembut adalah kekuatan dalam kendali. Jadi lemah lembut berbicara tentang kemampuan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Nah, kata Yunani praise ini atau meekness juga digunakan dalam Yakobus 1 ayat 21. Dan sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi meekness, kelemah lembutan, menerima firman dengan lemah lembut adalah kunci sehingga kita bisa dibentuk Tuhan. Dalam Filipi 2 ayat 6-8, Yesus memberi kita teladan tentang kerendahan hati. Pasal 2 ayat 6-8 bunyinya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, maukah kita mengikuti keteladanan Kristus? Ayo, jangan kita pertahankan ego kita. Apakah ada sisi-sisi keras di dalam hidup kita? Adakah hal-hal yang kita genggam sedemikian rupa dan tidak mau kita serahkan? Mari kita peka, dengarkan suara Tuhan. Tuhan mau kita melembutkan hati kita, dan mengizinkan Tuhan membentuk hidup kita. Mari, mungkin kita terbatas secara fisik untuk bisa, mungkin udah hampir mustahil ya, untuk kita bisa split lagi gitu, atau tiger sprong gitu ya, atau lentur, atau mau belajar balet gitu di usia kita sekarang. Kita mungkin sudah nggak bisa lagi punya kelenturan secara fisik, tapi hati kita harus tetap bisa lembut, hati kita tetap harus bisa lentur, dibentuk sama Tuhan. Yang jadi bagian kita adalah apakah kita punya kebersediaan untuk itu. Yang ketiga, di dalam pasal ini Tuhan berkata, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, apa ciri kalau seseorang ya bisa menyambut seorang anak di dalam namaku, ia menyambut aku, kata Tuhan. Mengapa ada sesuatu yang sangat spesial dari kemampuan seseorang yang bisa menyambut, jadi antusias gitu, mengasihi seorang anak dengan totalitas dan antusias. Orang tersebut pastinya melakukan itu dengan hati yang murni, karena anak kecil tidak bisa membalas. Anak kecil gak tahu artinya, wah utang budi nih gitu kan. Anak kecil belum punya koneksi,
buat dikasih ke kita gitu. Anak kecil tidak mendatangkan benefit. Ketika orang dewasa mengasihi anak kecil, ketika kita berhasil mengasihi seseorang anak kecil dengan hati yang murni, itu tuh adalah sebuah cerminan kualitas dari hati kita. Karena hampir nggak mungkin ada pamrih yang kita dapat dari mengasihi seorang anak. Makanya Yesus bilang di sini, ketika kamu bisa menyambut seorang anak di dalam namaku, mengasihi seorang anak dengan begitu gembira, totalitas, sukacita sepenuhnya, itu berarti kamu menyambut aku. Kamu tuh teruji, kemurnian hati kamu, kemurnian kasihmu itu teruji. Karena anak kecil tidak bisa memberi kamu benefit balik, tidak bisa memberikan keuntungan ketika kamu mengasihi mereka. Nah, jadi inilah kualitas kasih yang harus kita miliki. Mari kita jadi orang-orang yang mengasihi tanpa syarat. Mari kita refleksi bagaimana kualitas kasih kita. Apakah kasih kita masih hitung-hitungan? Oh, kalau mengasihi A, ini benefitnya. Oh, ini keuntungannya. Oh, kalau mengasihi B, nggak terlalu. Ayo, jadi mari Tuhan bilang, ayo rindu punya hati yang mengasihi dengan totalitas. Hati yang murni, seakan-akan mengasihi anak kecil gitu. Karena anak kecil nggak bisa memberi kita keuntungan apa-apa. Ketika kita mengasihi anak kecil, kita mengasihi dengan murni. Jadi salut juga buat guru-guru sekolah minggu ya. Menurut aku itu pelayanan yang luar biasa banget gitu. Karena melayani anak-anak dengan hati yang murni. Tuhan bilang, ya inilah gitu teladan yang Kristus minta di hidup kita gitu. Mengasihi, menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Hati Tuhan selalu hati jiwa-jiwa. Jadi kalau kita ingat selalu gitu, ujung-ujungnya gak mungkin kita sebagai orang Kristen hidup buat diri kita sendiri. Ada sesuatu yang salah. Karena Yesus sendiri keteladanannya adalah mengasihi buat jiwa-jiwa. Yesus kan dalam proses dia melayani, dia kan gak duduk di dalam rumahnya gitu ya. Terus mungkin seminggu sekali keluar gitu. Tapi Yesus setiap hari ketemu sama jiwa-jiwa. Yesus menyentuh jiwa-jiwa. Itu pelayanan utamanya Yesus. Jadi mungkin kalau kita tahun lalu pernah punya suatu program, yang aku percaya sebenarnya itu bukan program, karena itu adalah keteladanan Yesus yang namanya jejaring. Ayo, meskipun sekarang mungkin kita terbatas, meskipun kita sekarang mungkin virtual, tapi mari kita kasihi orang-orang di sekeliling kita. Bukan hanya keluarga kita, tapi orang-orang yang Tuhan taruh di hidup kita. Siapa namanya? Di hati kita Tuhan taruh jiwa-jiwa yang mungkin perlu kita kasihi, perlu kita dorong, perlu kita support. Kita membutuhkan satu sama lain. Tuhan Yesus gak hanya fokus sama keluarganya sendiri. Kalau Tuhan Yesus fokus sama keluarganya sendiri, kita akan baca dari Matius sampai Lukas, mungkin kisah tentang Maria, tentang Yusuf, tentang saudara-saudaranya Yesus. Tapi di sana justru saudara-saudara Yesus hanya disebut berapa kali gitu kan. Sisanya Yesus menyentuh jiwa-jiwa. Mari kita berdoa. Kita nggak bisa dengan kuat gagah kita, tapi kita berdoa, minta Tuhan kasih kita hati jiwa-jiwa lagi. Karena itulah hati seorang pengikut Kristus. Hati yang mengasihi, hati yang bertindak mengasihi. Dan mengasihi itu tidak perlu kehebatan atau kesaktian. Semua orang bisa mengasihi. Tuhan Yesus tidak mengasihi karena dia kaya. Tuhan Yesus gak mengasihi karena dia influencer yang hebat gitu ya. Tuhan Yesus memulai dari sederhana. Tuhan Yesus tidak punya banyak uang. Tuhan Yesus menyentuh jiwa-jiwa dengan sederhana. Dan siapa yang Tuhan Yesus kasihi? Bahkan tidak semuanya orang-orang yang baik gitu ya. Ada pemungut cukai. Bahkan sampai Tuhan Yesus ada di dalam Alkitab dapat sebuah nama gitu kan, bahwa Yesus adalah bahwa Yesus adalah sahabat orang berdosa. Jadi mengasihi itu sederhana. Mengasihi itu bisa dimulai dengan dimanapun kita berada, dengan siapapun. Aku percaya orang-orang di sekeliling kita adalah orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Mulailah dari mereka. Dan mari kita mulai praktekkan. Mari kita keluar dari zona nyaman kita. Doa sama Tuhan. Tuhan, siapa orang-orang yang harus aku kasihi di luar sana, di luar dari rumahku, di sekelilingku. Siapa yang perlu ku sentuh hidupnya. Dan jika kita sendiri merasa,
wah aku juga butuh kasih, aku juga butuh dikasihi. Dan tentunya itu suatu hal yang wajar, karena setiap kita juga perlu dikasihi. Kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak punya. Nah, bagaimana caranya? Kita jangan pernah berharap dari manusia. Bukan manusia yang bisa memuaskan kita. Jangan pernah kecewa karena, oh ini kurang mengasihi saya, atau IB kurang mengasihi saya, oh saya nggak pernah diperhatikan. Tapi mari kita minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan penuhi aku dengan kasih-Mu. Karena hanya dengan ngerasain kasih Tuhan, kita jadi bisa mengalirkan kasih itu sendiri. Dan tentunya jika kita berdoa, kita minta, kita perlu teman-teman, kita merasa kita perlu ada orang lain di hidup kita, itu pun Tuhan bisa jawab. Bukan berarti lalu kita hanya perlu Tuhan ya, kita juga perlu manusia, kita juga perlu sesama di hidup kita. Berdoa jika kita membutuhkannya. Dan lalu kita juga minta kasih Tuhan, sehingga kita juga bisa mengalirkan kasih itu. Bukan hanya jadi penerima, tapi juga jadi orang-orang yang menyalurkan, orang-orang yang mengasihi jiwa-jiwa. Jadi inilah 3 kualitas yang ada di dalam hidup seorang anak yang saya percaya perlu kita teladani. Saya ulang kembali ya. Jadi Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, artinya rindu diubahkan terus-menerus, berubah, dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri, artinya hati yang rendah hati yang lentur, mengikut apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, mengasihi totalitas, penuh sukacita, dengan kasih yang murni, tanpa mengharapkan pamrih, ia menyambut aku. Mari kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman youth, dan ini pun untuk mengingatkan diri saya sendiri, mari kita jadi orang-orang dewasa yang memiliki kualitas hati seorang anak. Mari kita punya hati yang mau terus bertumbuh, punya kerendahan hati. Haleluya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh anak-anak muda kita dari bagian dari youth service. Kita percaya bahwa kita harus belajar merendahkan diri seperti seorang anak kecil. Kita akan menerima segala yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa apa yang kita lakukan setiap minggu ibadah walaupun secara online adalah tidak sia-sia. Kita tetap menerima kekuatan yang baru, kita tetap menerima sukacita yang baru, kita tetap punya pengharapan yang indah di dalam kasih Kristus. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita dengan doa penutup. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama beribadah online Tuhan. Kami tahu Tuhan hadir dimanapun kami berada, di rumah tangga kami masing-masing. Ketika kami mencari-Mu, Engkau menemukan kami Tuhan. Ketika kami merindukan suara Tuhan, Tuhan akan berkata-kata kepada kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu dari hari ke hari yang kami lalui. Kami percaya semua itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus menuntun hidup kami Tuhan. Menghadapi hari-hari esok. Tetap dengan satu iman, satu pengharapan, satu kasih. Tuhan Yesus Immanuel menyertai kami semua Tuhan. Bapak kami mau berdoa juga buat mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Yang kami berdoa buat Pak Edi Suryadama. Kiranya Tuhan terus memperbaharui kehidupannya. Tuhan memberkati kesehatan. Tuhan memberkati usaha pekerjaannya. Tuhan memberkati juga keluarganya. Bersama Ibu Jani, bersama anak-anaknya Stefani dan Stevina. Mereka menerima bagian yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih dan kuasa-Mu melingkupi mereka. Tuhan memberkati setiap kerinduan cita-cita mereka boleh dialami dalam kehidupan mereka seturut kasih dan kuasa-Mu. Berkati rumah tangga mereka Tuhan, kesehatan mereka, dan anak-anak mereka semua memiliki masa depan yang indah bersama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Andre yang ulang tahun, yang sekarang ada di Amerika. Tuhan memberkati kehidupannya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati cita-citanya. Kami berdoa, biarlah Tuhan dengan kemurahan-Mu, Engkau memberikan Andre green card Tuhan supaya dapat tinggal tetap berkarya, melayani di Amerika Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, bertambah iman dan hikmatnya tetap dekat dengan Tuhan dan memiliki masa yang depan indah bersama Yesus Kristus. Engkau berkati orang tuanya Pak Hendra, Engkau berkati juga saudara-saudaranya Tuhan, Jackson dan Grace, juga Ibu Meli Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Gary, kami berdoa buat
rekan pelayanan kami Tuhan, berkati pelayanannya, penuh hikmat, penuh kebajikan, penuh urapan-Mu Tuhan. Jadikan Gedi menjadi penyembah sejati yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Berkati masa depannya Tuhan, segala cita-citanya, biar terjadi seturut kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami terus hidup bersandar kepadamu, kami merasakan kasih dan kuasa-Mu. Tuhan membuka mata hati kami, supaya kami boleh melihat rencana-Mu yang indah di dalam kehidupan kami secara pribadi Tuhan. Dan kami akan memasuki hari esok dengan suatu keyakinan Tuhan akan menyertai dan memberi yang terbaik buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah ini. Jemaat membuka tangan, kami menerima berkat daripada Allah Bapa, berkat untuk keluarga kami, berkat untuk kesehatan kami, berkat untuk usaha bisnis keuangan kami, berkat untuk anak-anak kami, berkat untuk pelayanan kami, berkat untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan, Tuhan Yesus Allah Immanuel menyertai setiap langkah kami Tuhan, dan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kesudahannya Tuhan. Bila Roh Kudus senantiasa menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Kita mungkin terpisah oleh jarak, tetapi kita saling menjaga dan saling peduli satu sama lain. Kepada Bapak Ibu serta jemaat yang membutuhkan pertolongan, bantuan, serta doa dapat menghubungi tim pengembalaan, Pak Dedi, Pak Marsudi, Pak Tulus, serta Saudari Nurhayati. Selanjutnya, Friday Night Gathering diadakan setiap Jumat pukul 8 malam. Seru loh, bisa bertukar pikiran dan berjumpa meskipun secara virtual. Friday Night Gathering dilakukan menggunakan aplikasi Zoom. Link untuk Zoom dapat didapatkan lewat grup yang telah tersedia. Persembahan persepuluhan, persembahan kasih dapat ditransferkan ke nomor rekening yang akan tercantum berikut ini. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Aku ada saat ini, semuanya karena